Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Guys Lords, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas skenario yang cukup mengerikan dan penuh tanda tanya, yaitu apa yang terjadi kalau G30 SPKI berhasil mengambil alih kekuasaan. Bayangkan, sejarah kita mungkin akan sangat berbeda dari yang kita tahu sekarang. Jadi, mari kita ulik lebih dalam skenario yang sangat mengejutkan ini. Kalau kamu penasaran gimana jadinya Indonesia jika gerakan G30 SPKI menang, jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai habis. Buat kamu yang belum tahu atau baru dengar tentang peristiwa G30 SPKI, aku bakal kasih gambaran singkat dulu. G30S atau Gerakan 30 September 1965 atau Gestapo adalah gerakan yang dilancarkan oleh kelompok yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Tujuan utama mereka adalah merebut kekuasaan dengan menculik dan membunuh perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia. Motif dari penculikan itu adalah karena penolakan dari petinggi militer yang menolak usulan rancangan angkatan kelima dari PKI. 6 jenderal TNI AD dibunuh dan jasad mereka ditemukan di lubang buaya. Tapi Lords, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pahlawan revolusi, di balik semua tragedi mencekam itu ada pertanyaan menarik yang bisa kita ajukan, yaitu apa yang terjadi kalau PKI berhasil? Apa dampak besar yang akan terjadi kalau pada 5 Oktober 1965 yang seharusnya menjadi perayaan hari ulang tahun ABRI berubah menjadi parade militer dengan PKI di pucuk kekuasaan? Nah, di video ini kita bakal bahas skenario alternatif ini. Lords, kita mulai dari titik paling jelas, yaitu hari ulang tahun ABRI pada 5 Oktober 1965. Seharusnya di hari itu, militer kita mengadakan perayaan besar untuk memperingati ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Namun faktanya, hari itu menjadi hari berkabung setelah pembunuhan keji terhadap 6 jenderal. Namun bayangkan, kalau PKI berhasil merebut kekuasaan pada malam 30 September 1965. Bukannya upacara duka, pada hari itu mungkin akan berubah total menjadi parade militer akbar dengan partisipasi rakyat bersenjata. PKI pastinya akan menggerakkan massa untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sebuah parade besar di mana rakyat ikut serta membawa senjata sebagai simbol kekuatan revolusioner. Jangan salah, ini bukan parade biasa loh Lords. Parade militer semacam ini adalah bagian dari rencana besar PKI untuk menggalang dukungan dari rakyat. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka punya legitimasi bahwa mereka adalah kekuatan baru yang memimpin negara, termasuk dengan gagasan angkatan kelima, yaitu buruh tani dipersenjatai. Dengan ribuan orang di jalan, senjata-senjata di tangan rakyat, dan bendera merah PKI berkibar di mana-mana, maka perayaan hari ulang tahun ABRI akan menjadi semacam pengukuhan kekuasaan PKI. Berikutnya, kita akan bahas tentang langkah-langkah PKI yang lebih radikal. Kalau G30S berhasil, bisa dipastikan bahwa militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, akan kehilangan banyak kekuatan politiknya. Kita tahu, pada masa demokrasi terpimpin, Angkatan Darat memegang peranan yang sangat penting di pemerintahan Soekarno. PKI yang saat itu sangat ambisius, jelas tidak akan berhenti pada penculikan dan pembunuhan jenderal saja. Mereka sudah menyiapkan langkah-langkah besar lainnya. Salah satu bukti yang mengarah ke rencana kudeta ini adalah nota yang dikirim oleh Sudisman, salah satu pimpinan PKI, ke RRI. Nota ini adalah sinyal bahwa PKI memang serius untuk menguasai media dan mengontrol informasi di seluruh negeri. Bayangkan, semua berita yang kita dengar di radio atau televisi saat itu akan disaring oleh PKI. Mereka akan menyebarkan propaganda besar-besaran untuk menguatkan
cengkraman mereka atas rakyat. Tidak hanya itu, informasi tentang Dewan Jenderal yang katanya ingin melakukan kudeta terhadap Soekarno juga dimanfaatkan oleh PKI untuk membenarkan tindakan mereka. Walaupun kebenaran tentang Dewan ini masih menjadi misteri, PKI berhasil membuat ketakutan dan paranoia di kalangan militer serta politik. Jika PKI berhasil mengambil alih kekuasaan, situasi politik Indonesia mungkin akan bergejolak lebih parah. Ketegangan di antara berbagai faksi politik akan semakin membara dan bisa jadi kita akan terlibat dalam konflik berkepanjangan. PKI mungkin akan melakukan pembersihan besar-besaran terhadap lawan politik mereka. Bukan hanya militer yang menjadi target, tapi juga tokoh-tokoh nasionalis, agama, dan siapa saja yang menentang agenda mereka. Kalau kita lanjut skenario ini, kita juga harus memikirkan dampak jangka panjangnya. Jika PKI benar-benar berhasil menguasai Indonesia, tentu negara kita akan menjadi negara yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Pemerintahan Soekarno mungkin akan tetap dipertahankan di permukaan, tapi di balik layar, PKI akan mengendalikan semua kebijakan negara. Kebijakan ekonomi mungkin akan berubah total, Lords. Indonesia akan lebih dekat dengan negara-negara komunis lainnya seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat akan memburuk drastis. Dan seperti yang kita lihat di banyak negara komunis pada waktu itu, ekonomi akan diatur sangat ketat oleh pemerintah. Bukan hanya itu, budaya dan kehidupan sosial di Indonesia juga akan sangat berbeda. PKI akan memberlakukan aturan-aturan yang lebih ketat terkait kebebasan berpendapat dan beragama. Media akan dikontrol ketat dan oposisi politik akan ditekan keras. Rakyat harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan seperti yang kita lihat di banyak negara yang dikuasai rezim totaliter. Lords, itu tadi sedikit gambaran tentang apa yang mungkin terjadi kalau PKI berhasil mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965. Skenario ini benar-benar mengerikan dan membuat kita sadar betapa besarnya dampak dari sejarah yang sudah terjadi. Tentu saja ini hanyalah spekulasi, tapi penting bagi kita untuk belajar dari sejarah, memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan merenungkan apa yang mungkin terjadi kalau situasinya berbeda. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu tentang sejarah kelam bangsa kita. Jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kamu, dan pastinya subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Lords, dan tetap berotak baru berotak.